Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Yamin, mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NPM 073825110003 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kepada teman-teman seputar ilmu-ilmu di dalam geologi. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama adalah pengertian ilmu geologi secara umum. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih ilmu geologi itu? Nah, pengertian ilmu geologi secara umum adalah mempelajari tentang bumi, mulai dari asal-usulnya, struktur penyusunnya, proses yang terjadi di dalam dan di permukaan bumi, hingga sejarah perkembangannya. Jadi, geologi melihat bumi sebagai sistem yang selalu berubah, bukan sesuatu yang statis. Dalam artian, bumi yang kita tinggal ini seiring berkembangnya waktu, ia akan berubah. Oke, langsung saja kita masuk kepada poin inti pembahasan kita. Yang pertama adalah geologi struktur. Nah, apa sih geologi struktur itu? Geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan batuan, serta perubahan batuan akibat gaya dari dalam bumi. Gaya tersebut dapat berupa tekanan, tarikan, ataupun geseran yang menyebabkan batuan mengalami deformasi. Contoh struktur geologi antara lain yaitu lipatan, patahan, dan kekar. Lipatan terbentuk akibat tekanan, sementara patahan terjadi karena retakan disertai pergeseran, dan kekar merupakan rekahan tanpa pergeseran. Struktur-struktur ini tentunya sangat penting dalam penentuan potensi gempa dan bahan tambang. Oke, selanjutnya yaitu tektonik lempeng. Nah, sekarang kita sudah mengenal tektonik lempeng. Namun, pada zaman dulu ada seorang ilmuwan yang pernah mengemukakan teori. Teori yang dikenal yaitu teori Pangea, di mana paham teori ini mengatakan kalau lempengan-lempengan di bumi yang kita tinggal ini pada awalnya ia bersatu, namun seiring berkembangnya waktu, lempengan-lempengan tadi kemudian terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nama ilmuwan itu adalah Alfred Wegener. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng itu sendiri menjelaskan bahwa permukaan bumi tersusun atas beberapa lempeng yang selalu bergerak. Pergerakan inilah yang menyebabkan gempa bumi, gunung api, dan pegunungan. Hampir semua aktivitas geologi besar di bumi berkaitan dengan pergerakan lempeng ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Setiap jenis pergerakan menghasilkan dampak geologi yang berbeda, mulai dari pembentukan pegunungan api, hingga terjadinya gempa bumi. Nah, lempengan-lempengan tadi selanjutnya kita bagi atas beberapa bagian yang kita bahas. Yang pertama yaitu konvergen. Nah, pada pergerakan lempengan konvergen yaitu dua lempengan yang saling bertumbukan. Jika lempengan samudra bertemu dengan lempengan benua, maka lempengan samudra akan menunjang ke bawah. Proses ini disebut subduksi dan dapat membentuk gunung api, palung, laut, serta memicu gempa bumi, seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu pergerakan divergen dan transform. Nah, pada divergen ini dua lempengan di mana saling menjauh sehingga magma naik dan membentuk kerak bumi, biasanya di dasar laut. Sedangkan pada transform, dua lempeng saling menggeser tanpa membentuk kerak baru, tetapi sering menyebabkan gempa bumi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari lapisan batuan dan urutannya, yaitu litostratigrafi berdasarkan sifat batuan, biostratigrafi berdasarkan fosil, dan kronostratigrafi berdasarkan umur batuan. Stratigrafi
membantu kita memahami sejarah geologi suatu daerah. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa tektonik lempeng ia menjelaskan dinamika pergerakan bumi, sementara geologi struktur menjelaskan perubahan bentuk batuan, dan stratigrafi menjelaskan urutan lapisan batuan. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam ilmu geologi dan pertambangan. Oke, sekian video saya kali ini. Dengan akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.